Produk baru dari sebuah brand yang baru relaunch dan produk ini makan waktu 3 tahun dalam risetnya. Maurice Hazel Feather Paste. Let's talk about it. Hai semua, nama saya Kidung, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Dan video kali ini kita akan review hair product. Produk yang dibahas adalah Maurice Hazel Feather Paste. Seperti biasa, video ini akan berisikan segala hal terkait dengan produknya, mulai dari brand, packaging, scent, ingredients, texture, ease of applications, performance, harga, serta final thoughts dari gue. Maurice Hazel adalah sebuah brand lokal dari Bekasi gitu. Pada bulan Januari, ownernya kontak gue dan bilang kalau dia sudah bikin brandnya cukup lama, tapi dia drop, terus dia mau rebrand total brandnya dan baru mau launch lagi dengan produk andalannya si Feather Paste ini. Dia bilang dia makan waktu 3 tahun untuk cari formulasi dan ngeriset produknya supaya jadi oke banget. Terus dia ngontak gue untuk nanya apakah gue bersedia untuk review produknya atau enggak. Tentu saja gue bilang iya, so here it is. Dia juga bilang jadi Feather Paste ini adalah gabungan dari paste, clay, sama hair powder. Dia mencoba memformulasikan 3 produk itu jadi satu produk. Jadi expect hold yang firm tapi bisa bergerak sepanjang hari dan finishnya dry. Dry itu kayak apa? Kita akan bahas seiring dengan perjalanan video ini. Gue harus minta maaf juga ke Maurice Hazel sebagai ownernya. By the way, iya, nama ownernya adalah nama brandnya. Karena gue janji untuk review produk ini udah lama banget dan sangat ke-delay berkali-kali. So sorry for that, but this is your review. I hope you like it. So yeah, berikutnya packaging. Produknya datang dengan sebuah kotak kayak gini. Ada stiker dan logonya itu timbul dan mengkilap. Feather Paste, Maurice Hazel, Firm Hold Dry Finish, Hair Styling Texture Paste. Di sini ada ingredients, berat, kode BPOM, packagingnya nomor 1. Oh, jangan-jangan nomor 1 ya, keren juga. Terus cara pakai dan directions. Ketika lo buka, dalamnya kayak gini, dimana sebenarnya semua packaging dan tulisan stiker yang di sini sama persis kayak di kotak. Jar kaca, botolnya metalik, plastik. Terus stikernya bagus banget sih kualitasnya. Terus warnanya menarik banget sih, warna krem kaki gini dipadu-padankan dengan warna biru yang sangat gelap. It's pretty much it. Ada gambar orang pakai mahkota dan brewokan. Nggak terlalu ngerti. 10-14 juga nggak terlalu ngerti itu apa, but it is what it is. Simple. Cara pakai, ingredients, caution, kode BPOM. Dalamnya kayak gini. Warnanya agak krem gitu. In general, packagingnya kayak gimana? Menurut gue packagingnya simple dan maskulin, seperti brand yang ingin dibangun gitu, emang ditujukan untuk pria gitu. So, do I like it? It's okay buat gue. Menurut gue sih ini cukup simple dan keren. Ada feathernya, ada bulu-bulu gitu. Mungkin gambarin si Feather Paste. Terus gue suka tipografi yang dipilih. Warnanya tidak mengganggu si emas dan biru ini. I don't know what to feel terkait sama pria bermahkota dan brewokan ini, but it's still okay gitu. Terus directionsnya bagus, ingredients sama cautionnya juga bagus. Semua font yang dipakai ukurannya cukup untuk gue baca dengan nyaman gitu. Kotaknya juga menarik, kayak nggak hassle gitu, very simple. So yeah, good execution on the packaging. Berikutnya scent. Nah, seperti biasa, pemahamannya kan sangat sedikit nih gue terhadap bauan. Menurut gue baunya itu agak manis, kayaknya ada vanilanya deh di ujungnya. Terus, tapi gue kayak nangkep ada kesan asam di akhirnya gitu. Tapi manis, tapi kayak di ujungnya banget ada asam. I don't know what that is. Mengganggu nggak buat gue baunya? Enggak. Ketika udah pakai produknya, apakah baunya masih tercium? Not really, so I think it's okay. Berikutnya ingredients. Yang pertama Aqua Cell Water Base. Apakah berpengaruh ke washability-nya? Nanti gue bahas di performance. Yang kedua adalah Kaolin. Terus ada Cera Alba Beeswax, Glycerin, Microcrystalline Wax, Polysorbat 80, Parfum Liquidium, Olive Oil, interesting. Coconut Oil, interesting. Terus sisanya PEG Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, diam-diam Hidden Tone. Ingredients yang sama yang lo lihat di berbagai hair product, tapi urutannya menarik sih karena yang pertama Aqua, yang kedua Kaolin. Jadi emang terasa kental paste-nya, harusnya.
Tapi apakah itu berhubungan sama performanya? Terus mungkin juga karena mereka mengandung beberapa oil ya. Di sini yang tertulis adalah olive oil dan coconut oil. Terus di nomor 4 itu adalah cera alba atau beeswax, jadi emang a bit waxy. Apakah itu juga berpengaruh ke tekstur dan ke cara pemakaiannya? Sedikit lagi gue bahas. Oke, so far so good. Untuk teksturnya, sebenarnya produknya saat mudah dicolek, creamy tapi tetap agak padat gitu. Terus ketika diratakan di tangan, sebenarnya relatif cukup mudah dan nggak ada tarikan gimana-gimana. Sampai ketika lo ratain dan udah rata, itu tuh lu bisa langsung ngerasain ada gripnya gitu. Ini juga berpengaruh ke aplikasinya. Ketika lo pakai ke rambut kering ada tarikan. Ketika lo pakai ke rambut setengah basah jauh lebih mudah. Gue sangat suka memakai produk ini ke rambut gue yang setengah basah gitu. Itu sangat menyenangkan dan kalau nanti di hair dryer akan bagus banget gitu buat gue. But iya, terus terasa ringan produknya ketika dicolek di tangan dan ketika diaplikasikan. So that's so far so good terkait sama tekstur dan aplikasinya ke rambut. Berikutnya performance. Kalau di video-video review gue sebelumnya, performance gue bagi menjadi 3 bagian. Sekarang gue merasa gue harus mensimplifikasi semuanya, jadi gue cuma bagi jadi 2 bagian. Yang pertama, gue pakai Morris Hazel Feather Paste ini sebagai post stylers tanpa pre-stylers apapun. Jadi rambut setengah basah, keringin pakai hair dryer, pakai produknya. Yang kedua, gue pakai dia sebagai pre-styler juga post styler. Ini hasilnya. Hai, ini Morris Hazel sebagai post stylers tanpa pre-stylers apapun. Jadi rambut setengah basah dikeringin pakai hair dryer, begitu udah kering kita pakai Morris Hazelnya. Untuk proses aplikasinya terasa tertarik, tapi itu sesuatu yang sudah bisa kita expect. Ada beberapa rambut yang ketarik gitu, tapi tidak semenyakitkan itu kok, karena emang tekstur produknya relatif lebih creamy kan. Iya, sekilas sih bisa membentuk seperti yang gue inginkan ya. Cuman nggak tahu nih akan bertahan atau enggak. Yang jelas sih bagian atasnya itu kayak kurang nge-grip untuk gue. Tapi gue nggak tahu, kita harus lihat nanti seiring berjalannya hari. Tapi apakah produknya bisa membentuk bentuk yang diinginkan? Bisa. Apakah matte finish? Apakah bertekstur? Bertekstur. Hai, ini kurang lebih udah 7 jam dan sebenarnya shape-nya masih kebentuk, produknya masih terasa di rambut kalau lagi lo gini-giniin. Masih ada hold-nya, gue masih bisa ngendus baunya. Sangat matte, terlihat kayak nggak pakai produk, ya kan? Kalau lihat dari deket tuh banyak flyaways. Terus lumayan firm, it's quite good actually. Halo, ini Morris Hazel sebagai pre-stylers juga post stylers. As expected, pemakaian pada rambut setengah basah jelas lebih enak. Walaupun tetap karakteristik keringnya tuh tetap terasa dan terbawa ketika diaplikasikan, walaupun rambut gue setengah basah gitu. But so much easier ketimbang ketika rambutnya kering. Terus sebagai pre-styler setelah hair dryer itu gue merasa gue dapat pondasi yang lumayan oke, tapi kayaknya emang nggak cukup kalau cuma pakai itu doang, sehingga memang harus pakai satu lagi scoop produknya gitu. But the moment it looks matte, I really love it. Bisa ngebentuk shape kepala gue gitu, jadi kalau kalian lihat ini lumayan square, that's good. Terus kita lihat holdnya bertahan seberapa lama. Hai, ini udah kurang lebih 9,5 jam, hampir 10 jam, dan bentuknya relatif masih terjaga, holdnya masih ada, lo masih bisa ngerasain produknya. Very dry, a bit dry, agak-agak kering gitu. Hari ini gue beberapa kali berada di area outdoor, terus anginnya kencang banget, jadi kayak rambut gue ketiup-ketiup gitu, tapi sangat mudah untuk dibalikin dan shape-nya terjaga sih. Betul bagian samping mekar dan kadang-kadang turun-turun, tapi tinggal didorong lagi, habis itu dia masuk lagi. Cuman emang terlihat lebih ngembang ketimbang tadi pas dipakai. But then itu sesuatu yang bisa ditebak gitu kan, bagian samping. But ya, the hold is still there, volume-nya bisa lo generate lagi, teksturnya juga masih bagus kok. So in general, firm hold, dry finish. I agree with the strong hold. Untuk dry finish, gue nggak tahu ya yang disebut dry finish tuh kayak apa. Apakah ini sekering kalau lo pakai hair powder? Jawabannya enggak. Apakah ini kayak lo pakai clay? Juga enggak.
Dan jadinya pas kayak yang mereka bilang ini paste. Harusnya ada di antara clay dan wax gitu, karena emang kalau kita lihat ingredientsnya kan yang pertama air, yang kedua itu kaolin clay, terus yang ketiga Cetaris 25, dan yang keempat itu Ceralba atau beeswax. Jadi emang ada terasa banget komponen beeswaxnya, sehingga emang ketika lo ratakan di tangan pun dan lo lihat gitu, lo bisa lihat agak mengkilap gitu. So itu berperan juga dalam sulit mudahnya aplikasi. Semakin waxy harusnya aplikasinya jadi agak ngejambak sedikit tapi tidak terlalu sulit, dan bisa di restyle gitu. Tapi hasilnya nggak matte, nggak kering gitu. Jadi hasilnya tuh ada di antara matte finish ke agak mengkilap gitu, seperti paste pada umumnya lah. Tapi betul gue setuju nih firm hold. Dry finishnya tadi gue agak kayak, kalau lo pakai ke rambut kering akan lebih kering hasilnya ketimbang lo pakai ke rambut setengah basah. Jadi kayak semakin basah rambut lo, ketika lo pakai terus lo keringin pakai hair dryer, maka kelembapannya tuh kayak kekunci di sana gitu. Jadi mungkin perlu waktu beberapa kali untuk lo bisa dapet titik enaknya nih ketika lo pakai, lo mau di rambut kayak gimana untuk dapat finish yang kayak gimana juga gitu. Semoga itu masuk akal ya. Buat gue sangat suka pakai produk ini sebagai pre-stylers. Jadi ke rambut setengah basah, habis itu gue keringin. Itu sangat oke dipakai ketika rambut gue panjang. Dan ketika rambut gue kering kayak sekarang, gue juga jauh lebih suka pakai ke rambut setengah basah terus gue hair dryer. Jadi setelah kering gue nggak perlu pakai apa-apa lagi. Untuk saat ini gue pakai dia sebagai pose stylers. Jadi gue pakai ke rambut yang udah kering tanpa hair produk apapun gitu. Dan untuk rambut pendek tidak semenjambak rambut panjang ketika dipakai ke rambut yang kering gitu. But yeah, overall performance-nya kayak gitu. Washability easy, lu pakai air aja lunas habis tuntas gitu, gak perlu pakai shampoo. Kalau lu mau lebih yakin dan pakai shampoo, be my guest. Berikutnya harga. Di sekian banyak e-commerce yang gue cek, harganya berkisar antara 130.000 sampai 150.000. So ada di rentang harga-harga itu, dimana hampir semua produk lokal bermain di harga itu. So it's a great option, barang baru dan menarik gitu. Final thoughts, menurut gue produk ini solid. Dari brand yang agak menarik sih, gue belum banyak ngobrol sama si Maurice Hazelnya sebagai personal gitu, kayak what's the story behind it, lo mau pursue brand ini kayak gimana. Gue jujur belum banyak ngobrol sejauh itu sama dia, but the product itself is solid, menjanjikan. Apakah produk ini cukup unik untuk bertanding dengan produk-produk lokal yang saat ini sudah ada di pasaran? Lumayan iya. Performance-nya cukup menarik, kering dan cukup PC, tapi tidak sekering kalau lo pakai hair powder begitu. Tapi kayaknya dia, jadi kan dia bilang tuh produk ini dia mencoba mengkawinkan clay paste sama hair powder. I think ketika lo udah tahu cerita di belakangnya kalau ini adalah 3 produk yang coba dia formulasiin jadi satu, maka ketika lo pakai lo akan kayak, oh iya gue paham maksud lo, gabungan dari clay paste sama hair powder itu kayak gimana gitu. Lo akan paham gitu lo coba gitu. Would I recommend it to people who want to try it? I think it's a good new product to try. Jadi kalau kalian punya budget lebih dan mau coba, please coba gitu. Apakah gue punya kritik sama produknya? Kalau tentang aplikasi, saat ini gue semakin sadar bahwa kayaknya terkait sama penggunaan seberapa mudah di-apply ke rambut itu emang bergantung sama rambutnya. Emang rambut gue aja kayaknya yang manja. So, itu bukan salah satu hal yang harus gue kritik. Tapi yang gue rasa baunya bukan untuk gue sih. Tapi again, bebauan itu kan estetiknya, tidak berhubungan sama performance-nya. Ada nggak hal dari performance yang mau gue ubah? Not really. Gue suka restylability-nya, gue suka daya tahannya. Finishnya juga, kalau finish preference lah, tapi gue suka hold dan daya tahannya sih. I think it's good. So, gue harap sih Maurice Hazel bisa sebagai brand dan sebagai orang tidak berhenti berkembang untuk ngeluarin produk-produk baru, dan I think it's a great option to try if you have extra budget. That's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting, I hope. And let me know in the comment section kalian mau coba Maurice Hazel atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada produk lain nggak yang harus gue coba gitu. Terus juga jangan lupa untuk sebarin video ini ke segala channel social media yang kalian pakai, name it, Instagram, Facebook, kalau kalian masih pakai Twitter, TikTok, Clubhouse gitu. Dan kalau kalian
mau share itu kalau boleh tag gue di sosial medianya gitu. Gue sih cukup aktif di beberapa sosial media, di Instagram, di TikTok nggak terlalu, dan di Clubhouse. Kalau kalian mau follow Instagram dan Clubhouse gue, akunnya ada di samping sini. Terus juga kalau kalian punya temen yang lagi mau nyari hair product, gue rasa Maurice Hazel bisa dijadiin rekomendasi gitu. Gue sih akan pakai ini ke klien-klien potong gue. But yeah, pretty much that's it. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sudah nonton. Gue tahu gue jarang muncul, so thank you so much kalau kalian masih mau nonton, and semoga kita bisa ketemu di video berikutnya ya. And other than that, till next time everyone.